Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Selamat pagi untuk yang mengikuti ibadah di YouTube. Sama-sama kita memuji dan kebesarannya yang luar biasa di dalam nama Yesus. Pasti ada kemenangan dan sukacita. Kita bangkit berdiri, boleh? Haleluya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk cintamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Sampai saat ini kami masih ada di tempat ini. Kasih setiamu yang luar biasa, kasih dan cintamu yang tetap ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu luar biasa. Saat kami membuka mata, cintamu, anugerahmu turun atas kami. Terima kasih Yesus. Kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan, meninggikan Engkau Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dalam hidup kami. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari kita mau menang bersama-sama sama Tuhan kita semuanya, amin. Haleluya.
ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Anda dipersilakan duduk sebentar, Anda bisa alihkan perhatian Anda ke screen di depan. And when those lids come off those boxes, you've never seen such pure joy. This is amazing. As you can see, the children's faces, they're excited as they open up the gifts for the first time. What makes the gifts more than just gifts is the message that comes with the gift. This is the opportunity for a child to hear the gospel of Jesus Christ. The mission of Operation Christmas Child never changes. Children are coming to Jesus, and children are taking the gospel to the ends of the earth. Millions of children around the world are being impacted by these simple shoebox gifts. One box can touch not just a child, but the whole family. So we need to keep packing those boxes and pray for the children that God will use this in a very special way. So thank you for being a part of it. God bless you. Shalom warga kerajaan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana aku mempermuliakan Tuhan? Aku ingin mempermuliakan Tuhan, itu tujuan hidupku. Kita belajar daripada Sang Putra sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, bukan di sorga, di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu kita dapatkan kemuliaan itu dalam hadiratnya Tuhan, ya kan?
Dan firman Tuhan berkata, dari situlah kita bisa yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Kristus merubah air jadi anggur. Itu tanda yang pertama dan orang mempermuliakan dia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, misalnya saja di dalam Matius 15 ayat 31, dia mencelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yaitu exercise yang diperintahkan Tuhan Markus 16, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat ya. Ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, juga ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya itu, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang, terutama orang Farisi, itu bersungut-sungut. Orang ini menghujat, bagaimana bisa mengampuni kecuali Allah sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya yang berkata, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan berjalan, atau mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa. Dia berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang memuliakan Allah karena apa yang dia kerjakan. Di dalam hidup saya itu terbagi 2. Hidup yang lama tidak mempermuliakan Tuhan. Hidup yang baru saya rindu mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan pelita ini, roh ini menyala dan hidup kembali, maka saya membiarkan kuasa Tuhan melalui hidup saya. Dan saya meniru Tuhan Yesus. Saya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, conference kita barusan kan kingdom completion. Sebab Yesus berkata, makananku yang melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu saudaraku, setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan. Karena jangan sia-siakan karunia Allah yang kita terima lewat penumpangan tangan para penatua atau kita terima langsung daripada Tuhan. Let your light so shine before men, supaya orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat orang lumpuh berjalan. Saya masih ingat satu hari ada seorang ibu yang sudah koma ya saudaraku. Dan kami dipanggil, saya cuma memuji Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah to glorify His name, adalah to praise His name. Ketika saya menyanyi saudaraku 10 kali begitu, ibu yang tadi ditutup dengan kain saudaraku bangkit dan seluruh keluarga bertobat. Saudaraku, saya masih ingat, itulah caranya mempermuliakan Bapa di sorga, yaitu dengan exercise His authority di bumi ini. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Amin. Shalom semua, selamat pagi menjelang siang. Gimana kabar Anda hari ini semua? Luar biasa. Juga saya ingin menyapa setiap dari Anda yang beribadah secara online. Selamat beribadah juga di Gereja Rock Philadelphia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pemimpin dan jemaat setempat untuk menggembalakan gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Kalau kita belum pernah ketemu, perkenalkan sekali lagi, nama saya Rosid. Anda boleh panggil saya Rosid, panggil saya Sam kalau itu lebih memudahkan Anda, panggil pastor, terserah Anda yang nyamannya Anda. Juga saya ingin mengucapkan selamat datang juga kepada Anda yang mungkin sudah minggu kedua atau minggu ketiga sudah datang di tempat ini. Saya berdoa kalau Anda belum mempunyai komunitas atau keluarga rohani, Anda bisa menjadikan tempat ini menjadi keluarga rohani Anda. Tujuan kita dan goal kita mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu sebatas hari Minggu saja. Saya mengerti ada orang yang di dalam musim kehidupan yang berbeda-beda, saudara. Ada yang lagi sibuk, ada yang gak terlalu sibuk. Jadi kerinduan kita adalah Anda bisa menemukan komunitas yang melebihi hanya sekedar ketemu seminggu sekali dan dalam waktu 1 jam. Jadi ingin memperkenalkan kepada Anda, kita mempunyai live group atau komsel, mungkin istilah lama yang Anda sering dengar, yaitu melalui Zoom hari Selasa malam. Lalu kita, istri saya juga memimpin grup para wanita, mungkin ibu-ibu yang mempunyai, kalau saya bilang ibu-ibu nanti
yang lain takut untuk gabung, kirain orang tua semua atau gimana gitu ya. Tapi pokoknya ada para wanita yang mempunyai anak-anak kecil dan mereka bertemu setiap Jumat, keluar bareng dan sebagainya. Terus kemarin saya juga baru dapat SMS, ada orang yang kerja hari Minggu, mereka rindu katanya, gimana kalau kita ada ibadah sore? Saya bilang ibadah itu sangat banyak sekali persiapannya, banyak orang yang volunteer. Gimana kalau misalnya kita mulai dari komsel dulu atau live group dulu. Jadi kita memikirkan berbagai macam cara sehingga sekali lagi Anda mempunyai tempat, Anda mempunyai komunitas. Tapi kalau untuk sekarang Anda hanya bisa menjadi bagian dari keluarga ini hanya hari Minggu di dalam ibadah, itu juga nggak apa-apa saudara. Sekali lagi kita move dari season to season, dari musim ke musim, tapi kita rindu ingin melayani Anda dan supaya suatu hari nanti Anda juga bisa melayani orang-orang yang mungkin baru datang atau baru kenal, saudara. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, seperti yang Anda lihat di video tadi, kita mulai Project Christmas Shoebox. Kalau Anda punya pertanyaan, supaya saya nggak berlama-lama mengumumkan ini, kalau Anda punya pertanyaan lebih, di belakang sana ada Vince. Vince, can you wave your hand? Ada Vince yang akan membantu Anda. Sekali lagi, Vince. There you go, and then dia bisa bahasa Indonesia. Jadi Anda tanya dalam bahasa Indonesia, nanti dia akan jelaskan. Tapi sekali lagi, kebanyakan dari Anda mungkin sudah tahu ini, Anda boleh ambil box sebanyak-banyaknya, asalkan jangan dibuang, saudara, atau jangan buat naruh barang di basement Anda, ya. Anda boleh ambil box sebanyak-banyaknya, Anda bagikan ke teman-teman kerja Anda, orang rumah Anda, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam kita men-sharingkan sukacita Natal kepada anak-anak di seluruh dunia. Anak-anak yang mungkin nggak mempunyai lebih seperti anak-anak kita, saudara. Jadi itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, Anda juga mungkin yang sudah beberapa minggu ke sini, Anda tahu bahwa Thanksgiving nanti kita akan ada retreat, saudara. Jadi saya anjurkan nanti di depan akan ada Susilia dan akan ada Nanas. So boleh berdiri sebentar. Dan di depan sana Anda bisa daftar sesegera mungkin, karena kekhawatiran kita adalah waktu kita meeting di gereja lain, kita kan mengadakan Thanksgiving retreat ini kan dengan 3 gereja. Dan mereka sudah banyak yang daftar. Jangan sampai nanti giliran kita mau daftar, kita harus nambah kuota dan harganya lain. Jadi kita nggak mau itu, saudara. Nanti kita rugi ya, saudara, kalau dinaikin ya. Jadi makanya Anda kalau misalnya sudah membuat keputusan dan sudah tahu pasti bahwa Anda akan libur dan Anda mau pergi, lebih baik diselesaikan pendaftarannya, termasuk dilunaskan pembayarannya. Jadi itu 2 pengumumannya sekarang. Dalam beberapa minggu ke depan kita juga akan ada baptisan buat Anda yang belum pernah dibaptis atau anak-anak Anda belum pernah dibaptis. Anda bisa bicara sama mereka, Anda bisa berikan pengertian apa itu baptisan. Kalau Anda misalnya belum bisa mengerti, Anda bisa suruh mereka ngomong sama saya juga boleh. Tapi mudah-mudahan kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, Anda bisa menjelaskan apa itu baptisan, saudara. Ya kan? Jadi itu aja pengumuman hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas pemberian Anda. Saya ingin ingatkan, minggu lalu saya umumkan bahwa pemberian Anda untuk gereja Rock yang ada di Padang itu sudah ditransfer, dan kita mentransfer sekitar 3.200 berapa, saya lupa angka tepatnya. Dan mereka yang tadinya tidak bisa ibadah karena tiba-tiba di shutdown sama pemerintah, dilarang untuk beribadah, sekarang mereka sudah punya gedung, mereka dalam tahap penyelesaian membeli jet set, kursi, AC dan sebagainya, dan kita sangat bersuka cita sekali, dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Rock Padang. Itu aja, saudara. Terima kasih atas pemberian Anda. Semua yang kita lakukan di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, dan tentu saja karena kemurahan hati setiap Anda. Yang ketika Anda membudget keuangan Anda setiap bulan, Anda memikirkan pekerjaan Tuhan di gereja lokal Anda, saudara. Jadi terima kasih sekali lagi. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ryan, Ciwulan, dan Ella akan memimpin kita dalam satu pujian lagi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami dedikasikan Tuhan, ibadah kami pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan hari ini, doa yang kami naikkan, pujian yang kami nyanyikan, persembahan yang kami berikan, segala sesuatu firman yang disampaikan juga Tuhan, kami berdoa biar semua ini kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk para jemaat yang sudah memberi Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan berikan hikmat kepada pihak gereja
yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dan oleh jemaat setempat untuk mengelola apa yang sudah menjadi pemberian mereka, dan kami bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur setiap kali kami bisa beribadah, kami bisa berkumpul sebagai gereja-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau kemenanganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
berseru, Hanya kepadamu kami Kaulah berseru Tuhan. penyelamat, Karena Engkaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi yuk kita nyanyikan. Yesus, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di Atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Semua mulut akan mengaku. Semua lutut akan bertemu. Engkaulah Yesus Tuhan. Tuhan, hari ini kami diingatkan kalau ada di antara kami yang belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kalau kami mulai menaruh kepercayaan dan iman kami di dalam Engkau, Tuhan. Tuhan, seringkali kami berpikir bahwa Tuhan hanya menginginkan sisi negatif dari kehidupan kami. Tuhan hanya menginginkan kegagalan dan kekecewaan kami. Padahal Tuhan ingin seluruh kehidupan kami diserahkan kepada Engkau. Tuhan, hari ini ajar kami dan ingatkan kami untuk semakin hari semakin beriman kepadamu, semakin hari kami percaya bahwa rencanamu indah, rancanganmu adalah yang terbaik. Tuhan, hari ini juga ingatkan kami, kalau ada di antara kami yang mulai kehilangan pengharapan, ajar kami untuk menaruh pengharapan-pengharapan kami di dalam Engkau yang pasti, bukan di dalam hal-hal yang ada di dunia ini,
yang tidak pasti. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih, dalam beberapa menit ke depan kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami berdoa biar benih firman yang diberitakan pada hari ini akan jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, akan berakar dan pada akhirnya akan bertumbuh dan berbuah. Sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup berbicara kepada setiap pribadi, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang menyaksikan secara online. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi. Kami diperbaharui, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar segala yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau dan berasal daripada Roh Kudus saja. Kami mengucap syukur. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda boleh tetap berdiri sebentar sambil kita menyambut tamu yang akan berbicara menyampaikan firman pada hari ini, Pak Batara Siombing, yang dalam beberapa bulan kemarin juga pernah datang. Beliau datang lagi. Jadi tanpa banyak perkenalan, beliau berasal dari melayani di GBI Rock yang ada di Kota Bandung. Jadi bolehkah kita memberikan sambutan yang meriah untuk Bapak Pendeta Batara Siombing? Silakan Pak. Anda dipersilakan duduk kembali. Terima kasih pada Bapak Gembala, Pak Rosid di tempat ini. Jadi salam juga tentunya dari Bandung. Bulan Mei yang lalu saya ke sini. Namun karena saya ada yang ngundang lagi ke sini, sebetulnya rencana saya hanya akhir Oktober saya akan ke sini dalam rangka pertemuan pendeta-pendeta di San Francisco. Tapi awal September kemarin saya diundang untuk melayani sebuah retreat dan sharing tentang praise and worship. Karena memang pelayanan saya di bidang puji-pujian. Saya punya tim namanya Celebration of Praise. Itu tim yang dulu menyanyikan lagu Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Ya. Yang lalu juga saya sudah sharing ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Ya. Jadi lagu-lagu doa. Nah, namun tahun 95 Tuhan bawa kami menyanyikan lagu-lagu etnik. Ya. Jadi, sebetulnya sejak tahun 95 itulah waktu kami konser di Jerman 3 hari berturut-turut. Di situ kami diminta membawakan lagu-lagu daerah. Tapi disitulah awal titik di mana kami punya spesialisasi menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, pada waktu tim kami ke Shenyang, China tahun 2006, persiapan Olimpiade di China tahun 2008. Nah, tim kami nyanyi di sana, sebetulnya sudah saya batalkan untuk berangkat karena bebas fiskalnya nggak tembus. Ya, singkatnya aja ya, karena panjang ceritanya. Namun pada akhirnya bisa lolos juga dalam beberapa waktu terakhir lolos, dan saya baru ngeh, kata orang Sunda gitu ya, orang Indonesia bilang ngeh. Ternyata Indonesia ini dianugerahkan Tuhan yang luar biasa. Kita ini, budaya kita ini dari Sabang sampai Merauke itu kita kayak biasa-biasa aja. Tapi orang di luar Indonesia, luar negeri itu terbingung-bingung sama Indonesia. Kalau tim dari Korea tampil dengan gaya Korea, tim Jepang dengan gaya Jepang, tim India dengan gaya India gitu ya. Amerika paling yang dikeluarin cowboy sama Hawaiian kan gitu saudara ya. Mau keluarin apa lagi kan gitu. Tapi kalau Indonesia Sabang sampai Merauke. Dia bisa keluar gaya Papua, dia bisa keluar gaya Ambon, dia bisa keluar gaya Kupang, gaya Manado, gaya Jawa, Sunda, ya. Jawa aja bisa 3 tuh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Terus nanti keluar gaya Padang, gaya ini ya. Nanti kalau Padang keluar, nanti lagu tak tong tong kalamai jaguang gitu kan. Nanti kalau orang Batak keluar, pung si gule-gule pung. Nanti kalau Papua keluar, hei yamko rambe yamko kan gitu saudara. Nanti keluar lagi lagu Jawa cublak-cublak suang kan gitu saudara.
Bingung-bingung mereka saudara melihat Indonesia. Saya baru sadar saudara. Jadi waktu itu tim Indonesia harus datang. Kami udah batalin, enggak harus datang. Diusahakan sama panitianya harus datang. Kami udah rencana habis terbang sampai Beijing ke Shenyang naik kereta. Udah bilang jangan naik kereta, enggak sempet. Ini udah telat sehari katanya. Panitianya kumpulin duit. Dikasih tiket pesawat Beijing Shenyang. Sampai segitunya saya wow ternyata Indonesia ini luar biasa. Amin. Kita luar biasa. Saudara boleh bilang di mana di dunia ini yang punya kayak Indonesia? Etniknya sebegitu banyak. Enggak ada. Terus bisa enggak itu dibikin? Orang bisa bikin air terjun, orang bisa bikin air mancur, orang bisa bikin danau, orang bisa. Tapi etnik emang mau dibikin? Ya enggak mungkin lah. Ya kan? Belum makanannya lagi. Dari Bandung masuk Sumedang, tahu Sumedang. Masuk Cirebon, nasi jamblang. Masuk Brebes, telur asin. Masuk Tegal, sate Tegal. Masuk Semarang, bandeng, lumpia. Sudah masuk Jawa Timur, Surabaya, rujak cingur. Aduh, hebat tuh Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Indonesia dong. Luar biasa. Ini ya, kemarin saya puterin kita waktu nyanyi di depan presiden kan. Saya puterin video. Tapi itu kan klip, saudara nggak tahu gimana. Ini saya puterin videonya waktu mereka nyanyinya tuh gimana. Ya walaupun saya potong-potong. Saudara bayangkan ya, mereka nyanyi pakai bahasa daerah. Ngafalinnya aja juga udah rumit kan. Coba saudara kalau lagu Batak yang model gini, coba saudara bisa nggak nyanyiin. Siksi batuani kam ni parjoget solomani gotam ni mangani si bambaka jula speednya ditambah. Siksi batuani kam ni parjoget solomani gotam ni mangani si bambaka jula begitu selesai hei yamko rambe yamko begitu kan saudara bingung. Ya. Saudara kalau mau belajar nari jangan sama orang Batak. Orang Batak nari dari awal sampai akhir cuma gini-gini doang. Belajarlah sama orang Bali. Orang Bali itu semua tubuhnya menari. Ininya juga gini. Matanya juga nari, saudara. Gitu, saudara. Itu orang Bali. Jangan belajar nari sama orang Batak. Belajar nyanyi sama orang Batak. Saudara tahu kalau orang Batak tuh batuk begini. Kamu kenapa batuknya begitu? Do, mi, sol, do. Gitu saudara. Ngarang aja. Tapi maksud saya itulah kekayaan Indonesia. Ya, ini saya puterin dulu videonya. Boleh? Silakan. Ini 17 Agustus yang lalu ya, di bulan Agustus kami nyanyi di sebuah gereja beberapa lagu di medley. Tapi ini saya potong-potong supaya enggak terlalu lama. Boleh diputar? Jadi ini lagu Bali, Janger, kemudian masuk lagu Papua, dan kemudian kita berdoa dengan lagu Tuhan Pulihkan. Bisakah? Oh nggak bisa di play? Bisa? Nggak bisa? Oke. PowerPoint bisa keluar. Oke. Videonya nggak bisa, nggak jalan. Oke, cobain aja nanti di tengah-tengah khotbah juga boleh. Oke, kasih yang mula-mula. Saya mau bagikan tentang kasih yang mula-mula. Jadi begini, Bapak Ibu Saudara, lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan itu bukan sekedar sebuah nyanyian dari mulut, tapi memang kami mengasihi suku-suku yang ada di Indonesia. Tadi saya dengar ada soal Padang gitu ya. Padang. Rock di Padang. Gereja rock di Padang. Oke, saya beberapa kali ke Padang. Sampai ke Mentawai juga. Saudara, kita harus sungguh-sungguh berdoa bagi negeri ini, ya, bagi Indonesia. Kalau bukan kita yang berdoa, siapa yang mau berdoa? Jangan ngarepin orang berdoa. Masa orang Vietnam berdoa bagi Indonesia? Ya enggak lah, kita yang berdoa. Ya, betul gak? Saya berdoa, saya nyebrang dari Padang itu ke Mentawai, saudara. Kira-kira hampir 2 jam naik speed, saudara ya.
beberapa hamba Tuhan yang dari Padang ke Mentawai mabok-mabok naik ini. Ya puji Tuhan saya nggak mabok gitu saudara ya. Sampai mereka tanya gimana supaya nggak mabok. Ya ikutin aja seperti kamu seorang nahkoda gitu saudara. Jangan dilawan ombaknya, ikutin aja makanya nggak mabok saudara. Saya pernah dari Halmahera itu ke Ternate, dari Halmahera ke Ternate. Naik perahu, dibilangnya kapal. Orang lebih kecil dari ini saudara, gimana dibilang kapal saudara? Perahu lah itu, dibilang segini saudara. 2 perahu menuju Ternate tengah malam. Saya naik ke sini bau kopra. Saya pilih perahu yang satunya bau kopra juga, bikin pusing saudara. Jadi kami jalan saudara, ada badai. Waktu ada badai itu perahu yang satu masuk ke teluk sembunyi. Perahu saya jalan terus. Ada badai saudara, ombak tinggi. Ini nakodanya, ini error punya saudara. Jadi dia bilang gini, tuh gede tuh ombaknya, tuh gede tuh gede. Namanya perahu kan saya bisa sampai ke tempat nakoda kan, cuma kecil aja segini, gini saudara. Saya bilang, itu gede tuh gede. Itu gede. Itu 2 kali ombak masuk begini saudara, jadi masuk ke dalam saudara. Saudara, waktu itu saya sampai bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh pelayanan jangan yang gini lagi lah. Saya bilang gitu saudara. Mungkin saudara, sudah gini saudara. Tengah malam itu perahu saudara. Dia ngomong pakai bahasa daerah. Itu nakoda, dia bilang bangun lo kira-kira. Makanya dia bangun kan. Terus dia, ini ABK-nya bilang gini. Minggir, kapal miring katanya. Dia sini barang-barangnya diginin. Terus dia tidur lagi. Saya pikir nih, gila ini orang, saya pikir lu tidur nanti kapal terbalik gimana saudara. Tanpa ini saudara, saya pada cerita semua udah siap-siap saudara. Kalau kapal terbalik pegang ini pegang itu saudara. Saking begitunya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah negeri yang kita cintai. Mari kita lihat dari Galatia 4 ayat 13 sampai 17 ya. Kita baca bersama-sama ayat yang ganjil yang pria. Kemudian yang genap yang wanita, kita berakhir di ayat ke-17. Ayat 13, ya. Kamu tahu bahwa pertama kali, ada. Oke kita baca ya ganjil yang pria ya. 3, ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuh. 14. 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Sama-sama 17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengusirkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Kasih yang mula-mula. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus, saya merasakan satu kasih yang begitu hangat di dalam diri saya. Ke gereja bertambah rajin, bukan hanya setor muka, saya menikmati hadirat Tuhan, saya mengalami pertumbuhan. Saya mengalami lawatan Tuhan tahun 79 ketika saya di gereja saya ikut sebuah KKR. Waktu itu nggak boleh maju ke depan, dibimbing, jadi nggak ada satu pembinaan secara man to man begitu. Tapi waktu saya ada di belakang, saya menikmati satu puji-pujian, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Saya mengalami jamahan Tuhan. Ada satu kehangatan yang luar biasa dalam hidup saya dan saya menangis ya. Dan sejak itu saya merasakan, saya mengalami satu pertumbuhan di dalam Tuhan. Enggak pakai bimbingan langsung. Tapi dari situ saya merasakan saya ingin ikut persekutuan. Saya ingin ikut komsel yang diadakan gereja. Saya datang dari Pasar Minggu, saya datang ke daerah Menteng, Jalan Jambu, saya datang ke sana. Jauh naik bus saya datang saudara, ikut saudara. Waktu itu saya masih merokok. Semua jenis rokok saya isap, gudang garam di Samsu, Bentul, Ken, Mor, semua saya isap saudara. Bulan ini, bulan depan ini, saya tipenya begitu saudara. Saya isap semua. Gak ada yang melarang saya merokok. Saya datang ke ini gak ada saudara. Ya,
Mungkin saudara juga datang ke gereja kalau ada yang masih merokok, dan jangan merokok, berdosa. Enggak ada saudara, diam aja. Tapi waktu itu saya bawa rokok saudara, itu ketuanya saudara saya tawarin, merokok, terima kasih. Wakilnya saya tawarin, rokok, terima kasih. Gitu saudara. Jemaatnya saya tawarin, rokok, terima kasih. Saya berpikir, kok saya jadi si lain, padahal saya si hombing. Kan gitu saudara. Tapi di situ saya mulai merasa, kenapa ya? Nah sekali waktu saya ikut lagi komsel ya, saya ikut lagi. Saya naik di atas bus. Saya ingat betul di kantong saya ini zaman dulu nih ada jarum isi 3 batang 1 bungkus. Saya isep begini. Ini ada suara di kuping saya terdengar audible. Buang! Gitu saudara. Bukan ngomongnya, ayo buang, bukan, buang. Sampai saya begini saudara. Tapi ini orang namanya orang bandel saudara. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan baru 1 nih, gitu saudara. Masih ada 2 lagi di sini saudara. Itu suara berulang di sini saudara. Dan detik itu juga saya berhenti merokok sampai saat ini. Itu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saudara pikir itu enggak gampang saudara. Besok saya ketemu lagi sama teman saya di kampus, di sekolah. Ditawarin rokok. Ini semua pikir sini. Tuhan ini kan dikasih bukan saya yang beli. Tapi gini saudara. Tapi di sini saudara. Di sini begitu. Di sini. Jangan. Itu saudara. Ya di rumah saya sering kumpul-kumpul. Ditawarin. Tapi dari saat itu saya enggak pernah merokok lagi. Itu mujizat Tuhan. Jadi saya merasakan kasih yang mula-mula cinta Tuhan itu luar biasa mengubahkan kehidupan kita. Ketika saudara sekarang, saudara merasakan kasih Tuhan. Saudara lihat betapa baiknya Tuhan pada kehidupan kita. Amin saudara. Waktu saya tahun 79 itu ada yang namanya penginjilan besar-besaran di kota Jakarta. I found it, sudah ketemukan. Saya waktu itu begitu bersemangat saudara, ikutin nyebarin itu flyer saudara, ya, tempel saudara. Saya nggak pernah naik tiang listrik, tapi saat itu siapa yang berani naik tiang listrik pasang spanduk? Gue, sini, saya naik ke atas saudara. Sampai sekarang saya mikir, kok gue bisa ya gitu saudara. Karena kasih yang mula-mula, amin. Saudara ingat waktu saudara sama istri sama suami saudara, awal-awal mula pacaran kira-kira gimana? Saya sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya, dia gerejanya lain. Tapi saya jadi rajin ke gereja sono gara-gara pacar, saudara. Dan juga jadi rajin ke gereja kan gitu saudara. Ya. Hujan badai ku tembus itu saudara. Demi pacarku itu saudara. Itulah kasih yang mula-mula. Amin. Itulah kasih yang mula-mula. Saudara, itu sebagai contoh. Di sini jemaat Galatia ini bahkan menyambut Rasul Paulus seperti menyambut seorang malaikat. Bahkan Yesus Kristus sendiri. Meskipun keadaan tubuh Rasul Paulus waktu itu seperti yang di sini. Sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Saudara, tubuh yang menjijikkan itu gimana? Keadaan saya ini yang menjijikkan itu gimana? Kan gitu saudara. Ya. Mungkin, ini kalau kita mau coba tafsir, mungkin ada penyakit yang jijik mungkin. Ya. Kalau penyakit yang jijik itu gimana? Sakit jantung? Enggak lah. Sakit mah? Ya enggak lah. Ya, kami pernah melayani orang jemaat di daerah Cianjur situ. Itu sakit kudisan benanah gitu. Sehingga dia enggak dipakein baju, ditutup koran aja. Kecuali kalau ada tamu datang baru dikasih sarung saudara. Tapi badannya cuma ditutup, itu kamarnya baunya minta ampun saudara. Saudara kira-kira ini yang menjijikkan begitu saudara. Nah tapi disambut seperti seorang malaikat. Bahkan jemaat di Galatia, ini kesaksian Rasul Paulus, bahkan mereka ini kalau bisa nih mencongkil matanya dikasih ke Rasul Paulus. Kasihnya itu begitu luar biasa. Saudara tahun 80 waktu saya kuliah di Bandung. Ya, saya kuliah di Bandung tahun 80. Ya, kuliah. Jadi umur saya sekarang 30 lebih lah.
Gitu saudara. Saudara, tiap bulan itu KKR. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Tiap bulan itu orang bingung. Duitnya dari mana nih mahasiswa-mahasiswa? Saudara tahu yang namanya kita waktu kasih yang mula-mula itu saudara. Ini udah gak ada duitnya. Namanya mahasiswa kan flat dong duitnya kan. Kalau dapat sebulan 500 ya 500 gitu kan. Nggak ada bilang, nggak ada ditambahin. Pokoknya 500 kan kira-kira begitu. Duitnya sama tapi kok bisa terus. Saudara waktu itu saudara yang namanya kantong kolektor beredar. Apa yang kita punya kita masukin. Jam tangan masuk. Saya dikasih kalung emas karena prestasi saya cukup bagus kuliah. Kalung emasnya yang dikasih orang tua saya masukin ke kantong kolektor. Sampai seperti itu. Kasih yang mula-mula. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan karena ada misionari-misionari yang datang ke negeri Indonesia. Batak ada Nomensen, Maluku ada Van Deken, Papua ada Gessler, datang ke Indonesia. Saudara, ini perjalanan, ya slide berikut perjalanan Paul's Second Missionary Journey. Sini, ya. Di sini Galatia yang ada panah. Ini yang kita baca Galatia. Iconium Listra, tempat Timotius, ya, murid Rasul Petrus. Filipi di sana, tempat Paulus di penjara, ya, di sana. Saudara-saudara lihat gitu ya. Nah, di slide berikut, nah kita melihat ini perjalanan Rasul Paulus naik perahu tidak bermotor tentunya. Ya, waktu saya naik perahu kemarin di Mentawai itu ada motornya. Ini nggak ada. Jadi kalau nggak ada angin ya perahu nggak berjalan kecuali didayung, saudara. Ya capek lah didayung. Ya tunggu angin dulu. Makanya nih layarnya nih harus diatur sedemikian rupa. Ini gambar dari Rasul Paulus. Nah, saudara kita lihat di sini nomor 1 Black Sea nomor 1. Di sini juga Black Sea. Ya, ini perjalanan Rasul Paulus. Kita lihat, kita bandingkan dengan map yang ada sekarang ya. Nomor 2 Turki. Nomor 2 di sini Galatia. Ya. Jadi Galatia ini yang Rasul Paulus beritakan Injil sekarang menjadi Turki. Tuh, Galatia. Nomor 3 ini Israel di sana, di sini Yerusalem ya, sama. Nomor 4 Egypt, di sini Egypt 4, Egypt. Mapnya sama. Jadi yang awalnya di sana Injil diberitakan, ada jemaat yang begitu menyala-nyala, yang kasihnya begitu dahsyat luar biasa. Saudara lihat sekarang jadi apa? Saudara, saya mau mengajak saudara. Ya, artinya tentu puji Tuhan, kita senang ya, kita mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kasih kita terus menyala-nyala, tidak merasa kendor sedikit pun. Ya, tahun 80-an waktu kami melayani Tuhan dengan begitu berapi-api, begitu menyala-nyala saudara. Tetapi ada 1-2 orang yang di tengah jalan itu menjadi gugur. Saya mengajak saudara untuk terus suami istri saling dukung-mendukung. Saudara, setiap saya mau khotbah, saya minta istri saya berdoa untuk saya. Dan lewat video call. Selalu mami doa. Dia berdoa. Bukan saya merasa saya pendeta, saya yang doanya lebih ampuh. Ya enggak juga lah. Ya, doa ampuh enggak ampuh ya tergantung kesungguhan hati saudara kan begitu. Saya selalu berdoa begitu. Jadi saya mengajak kita juga ya. Kita punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan, kasih yang menyala-nyala. Ya sama istri juga begitulah. Ya. Jangan dulu istrinya langsing, sekarang langsung. Seorang ibu datang sama pendetanya, oh ya sekarang suami saya bule. Loh, kan bapak ibu kan bukan suaminya bukan bule. Iya, bulat dan lebar pak, katanya gitu sudah. Ya sama aja, saya juga dulu ramping, sekarang agak sehat gitu saudara. Ya kan, saling mengasihi. Terus, bukan hanya kepada Tuhan, suami dan istri.
Saudara baca firman Tuhan itu, nanti firman itu bisa berbicara kepada saudara. Kita tiap tahun merayakan Natal, begitu ya? Betul kan? Merayakan Natal kan? Tapi sekali waktu saya baca ayat-ayat itu, saudara, tiba-tiba ayat itu seperti berbicara ke saya. Yusuf itu ya di saat-saat kelahiran Tuhan Yesus kan dibilang Maria itu tunangannya, begitu kan? Maria itu tunangannya. Tapi Yusuf diam-diam mau menceraikan. Kenapa cerai? Kan dia tunangan. Ya putus aja kan gitu saudara ya. Di zaman now kan gitu kan. Putus. Loh kan tunangan. Iya putus gitu saudara. Kayak layangan aja putus. Bagi bangsa Israel tunangan itu disejajarkan seperti orang menikah. Jadi kalau mau putus pakai kata cerai. Berarti kalau urusannya dengan sekarang berarti harus ke pengadilan dulu kalau cerai kan gitu saudara. Enggak gampang saudara. Tetapi di situ ditulis Yusuf orang yang tulus hati. Sehingga dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Kan begitu kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan cemarkan nama istrimu. Istri juga jangan cemarkan suamimu. Ya. Amin. Saudara jangan jadi tegang, biasa-biasa aja lagi. Ya kan? Kalau suaminya belum berhasil gitu, jangan digoblok-goblokin. Goblok lo. Sampai gundul dan dari sini saudara. Goblok, gundul nanti dari sini saudara. Istri juga jangan digoblok-goblokin ya. Sama-sama lah. Ya pasti Tuhan akan memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, di slide berikut. Van Deken tahun 1866 dia ke Galela. Ini Galela, ini Tobelo. Ini Maluku Utara. Maluku Utara tentu sebelah utara ya. Ini sebelah kirinya, ini dekatnya ada Manado. Ya, Sulawesi, Manado. Ini dekat sama itu ya. Ini dan dia datang ke Galela 1866. Beberapa tahun yang lalu saya ke Tobelo. Terus saya ke Galela. Lihat ininya ya, karena saya kaget. Oh ternyata Tobelo, Galela itu dekat Tobelo. Waduh saya senang sekali karena ini salah satu buku tentang misi yang saya baca. Nah di sini ada yang namanya Van Deken. Saudara lihat patungnya itu dia tangan kiri pegang Alkitab, tangan kanan pegang pacul. Ya, ini patungnya ini. Ya ini Sulawesi, lihat sana itu Halmahera. Jadi Manado di ujung kanan atas di deketan. Saudara. Maksudnya apa? Patung itu dibangun demikian. Ternyata Van Deken memberitakan Injil itu lewat kehidupan bercocok tanam. Dia bercocok tanam 1866. Beberapa tahun yang lalu waktu saya ke Tobelo, yang namanya mall nggak ada ke Galela. Di Galela itu mall nggak ada. Jangankan supermarket ya. Supermarket aja juga kagak ada. Saudara-saudara. Jadi dia waktu kesana 1866 mau cari apa? Enggak ada, dia mau memberitakan kasih Tuhan. Dahsyat ya. Saya ini angkat topi kalau sama orang-orang begini. Kita mengenal Kristus Tuhan karena ada orang-orang seperti ini. Saya datang ke sini naik pesawat. Saya datang ke sono naik pesawat. Besok pulang juga bisa ini. Mau pulang naik apa? Dia sampai, oh besok saya mau pulang. Gak ada kapal saudara. Berbulan-bulan nanti baru ada. Saudara saya betul-betul kalau lihat orang-orang seperti ini dia. Ya kadang-kadang kita ini ya. Dalam pergumulan hidup yang kita hadapi. Ya saya waktu kerja di Perindustrian Angkatan Darat. Saya dulu kerja di Perindustrian Angkatan Darat. Saya termasuk orang yang bikin senjata SS1. Ya sekali waktu saya mengalami pergumulan yang berat. Kerja dari pagi sampai malam, jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 9 pagi sampai 9 malam. Ya, hari Sabtu harusnya libur, saya masuk kerja. Minggu harus libur, saya masuk kerja tiap hari. Karena saya kepala subdepartemen. Ada pekerjaan yang begitu berat, saya harus hadir. Kalau saya nggak hadir, anak buah saya kabur semua nanti. Izin kiri, izin kanan saudara. Saya harus hadir. Capek sekali saudara, capek sekali. Bukan hanya badan, tapi psikis saya capek. Sampai tiba-tiba muncullah sebuah lagu. Saya nggak coba-coba Tuhan, lagu apa enggak. Tiba-tiba muncul. Apa yang dicari orang. Ah itu lulus sekolah minggu itu. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Saya. Oh
Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah ayat 2-nya. Apa yang dicari orang? Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya. Itu lulus juga tuh. Orang yang berdosa. Nih ya, saya ketemu banyak orang di Amerika ini. Orang dari Indonesia datang ke Amerika. Cari apa? Enggak salah. Tapi Tuhan cari kita orang berdosa. Saudara, waktu itu saudara, saya pinggirkan mobil saya. Saya nangis, saudara. Saya nangis, Tuhan. Saya cari uang. Tuhan cari saya orang berdosa. Amin. Tuhan cari kita. Kita cari uang. Ya enggak salah. Tapi mari kita lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Dan mari kita punya kasih juga yang luar biasa sama Tuhan kita. Kasih yang menyala-nyala. Nah, saudara di sini ditulis, mana dia tadi ininya? Yang ada patungnya tadi. Ya, di sini ditulis. Ini ditulis di prasastinya ini. Jadi di prasastinya ditulis saya gedein. Melalui yang nyata kepada yang tidak nyata. Yang nganterin saya ke situ ke Galela, saya tanya dari orang Tobelo, kamu tahu artinya? Enggak tahu. Jadi tulisan itu begitu aja tulisan. Saya karena pernah baca bukunya, jadi maksudnya begini. Melalui yang nyata itu melalui bagaimana kehidupan bercocok tanamnya dari Van Deken, bercocok tanam, memberitakan kasih Tuhan, itu sesuatu yang nyata. Tapi kepada yang tidak nyata, berapa orang yang bertobat? Enggak tahu. Kalau orang maju ke depan KKR kan ketahuan 10, 100, 200. Kalau ini enggak ketahuan. Tetapi saudara, saya tanya sama orang di sana. Juga waktu saya baru-baru ini khotbah di sini ada orang dari Tobelo. Saudara, almost 100% orang percaya Tuhan, orang Kristen yang ada di Tobelo saat ini. Dari mana? Dari satu orang yang datang ke sana memberitakan kasih Tuhan. Kasih yang menyala-nyala. Saudara, apakah kasih yang mula-mula? Itu kasih yang sangat murni, yang tidak dinodai banyak hal. Sampai mencungkil mata. Mereka bersedia. Satu kondisi di mana kita emosi kita begitu bersemangat. Ya, seperti katakan tadi, seperti menyambut malaikat. Kita sanggup melakukan itu semua. Karena ada kasih yang mula-mula. Kasih yang menyala-nyala dalam hidup kita. Nah, waktu itu Rasul Paulus sama jemaat di Galatia itu punya satu hubungan yang akrab. Ya. Nah, hubungan yang akrab. Ya, kita lihat slide berikutnya. Saudara, di dalam kita bersosialisasi ini kita punya hubungan. Satu dengan lain juga seperti di sini. Nah, hubungan itu ada yang satu bersifat oi. Jadi gak usah semua temen ditemenin. Ada yang cuman oi gitu. Tetangga oi. Dan sampai kita meninggal juga cuman oi terus. Itu namanya teman oi. Kan firman Tuhan juga bilang gitu. Ya, kita duduk tidak di perkumpulan orang yang cemooh. Enggak, kita duduk di tempat orang-orang yang mencintai Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari mereka enggak ada masalah. Ya, setiap ketemu, oi gitu. Oi gitu aja udah saudara ya. Tapi yang kedua, teman bersosialisasi. Dalam kita kehidupan begini. Ini akan kita punya atmosfer rohani. Di dalam persekutuan kita ini. Nah, juga ada sahabat. Tetapi ingat ada satu lagi pembimbing rohani. Itu orang-orang yang berdoa bagi kita. Saudara, saya juga begitu dengan tim yang saya layani. Saya berdoa bagi mereka tiap pagi. Saya percaya gembala di tempat ini kita juga berdoa ya. Ini kita doa ini semua. Apalagi kalau yang ada pergumulan, kita juga berdoa. Saya banyak melayani anak muda. Saudara tahu nama anak muda itu pergumulan yang berat apa? Pergumulan berat anak muda-mudi apa? Jodoh. Itu saudara. Ini baru-baru ini ya kemarin. Saya lagi video call sama istri saya. Dia langsung kasih lihat ada salah satu anak yang kita bimbing. Ya mau menikah. Aduh berapa umurnya? 36. Mau menikah, ada sukacita ya. Lolos 1 gitu saudara. Lolos satu. Kita berdoa.
kehidupan mereka. Kita yang berjuang sudah berdoa. Paulus juga begitu kepada jemaat di Galatia, jemaat di Korintus. Dia berdoa sungguh-sungguh. Supaya kita punya satu hubungan yang terus menyala-nyala kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi di sini saudara, kenapa terjadi kendala ya, di slide berikutnya dikatakan ternyata yang menghambat kasih yang mula-mula itu yang pertama karena tidak terima ditegur. Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ternyata di Alkitab ditulis begitu. Ya, Tuhan Yesus juga waktu rumah ibadah ini dipakai untuk belanja, untuk apa semua saudara berdagang saudara. Tuhan Yesus marah. Rasul Paulus juga begitu dengan menegur jemaat Galatia, apakah karena itu aku telah menjadi musuhmu? Saudara kita belajar saudara ya, di dalam kita bersosialisasi ya, kalau kita ada teguran ya, baik dari teman sahabat di dalam Tuhan, kakak rohani, pembimbing rohani, kita harus berlapang hati. Amin. Siapa di sini yang gak pernah dimarahin orang tua? Ada? Angkat tangan, tunjuk tangan. Ada? Nggak pernah lah, kita pasti pernah ditegur sama orang tua. Saudara saya pernah lihat saudara anak kecil nyebrang jalan mobil rame digendong samanya, dipaksa sama orang tuanya digendong. Saudara tuh anaknya bilang apa? Mami jahat bilang itu. Jahat nggak ibunya? Ya enggak lah. Saudara kadang-kadang di dalam kehidupan rohani kita, apa yang membuat kasih yang mula-mula itu mulai luntur? Jangan selalu merasa seperti kita ini ya, maunya saya gitu. Ya enggak lah. Jadi ada waktu-waktu kita menerima teguran. Saudara dalam khotbah firman Tuhan. Firman Tuhan itu pun bukan hanya untuk memberi penghiburan dan pengharapan. Tapi firman Tuhan itu untuk menegur kehidupan kita juga. Amin. Sehingga kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Kasih kita semakin dihangatkan oleh Tuhan. Jangan mudah dipengaruhi. Galatia 4:17, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Ya, dengan giat kita jangan mudah dipengaruhi di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, mestinya kalau GBI rock ya kuat lah, rock namanya rock. Ya, saudara tahu batu karang. Nih ya, saya pernah kan bawa rombongan ke Israel. Saya pernah juga kerja di perikanan. Jadi direktur operasional. Batu segede gini nih. Yang ngangkat 8 orang. Segini. Waktu saya ke Israel terus ke Gunung Sinai. Saya melihat batu. Gunung batu. Tapi kurang enak kalau bilangnya gunung batu. Bilangnya begini. Batu segede gunung. Lain kan? Batu segede gunung. Gitu saudara ya. Saudara tahu Gunung Salak? Tahu? Tapi kalau saya bilang Salak segede gunung. Kan? Oh, kan gitu saudara ya kan. Ini batu segede gunung. Itulah Tuhan kita. Ya, dahsyat luar biasa. Jadi jangan mudah dipengaruhi dengan keadaan-keadaan sekitar. Kita harus teguh berjalan bersama Tuhan. Tapi inilah yang membuat kasih kita semakin luntur karena kita nggak teguh. Saudara, kita ini sangat mudah dipengaruhi dengan keadaan-keadaan sekitar. Karena dengan keadaan zaman sekarang, teknologi yang begitu berkembang. Tapi kita harus tetap di dalam mengikut Tuhan, tidak goyah sedikit pun. Kasih kita harus terus menyala-nyala dalam mengikut Tuhan ya. Saudara, nih ya, saya bilang ya nanti ya, saya kan latar belakang teknologi. Nanti nih, sebentar lagi di mobil kita ini ada fasilitas Zoom. Jadi kita kalau mau meeting lewat Zoom di mobil aja. Iya gitu saudara. Tapi bahayanya nanti ibadah kita juga kayak nyantai. Aduh gak seperti ya udah nanti di pendeta mau khotbah ya. Hati-hati saudara. Zaman now kan sudah berubah kan. Pendeta khotbah kita masih ngaduk-ngaduk kopi kan. Jangan mudah dipengaruhi. Mari kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saudara datang ke sini luar biasa ya. Sekali dua kali saudara berhalangan it's okay lah. Tapi saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan
ibadah. Di mana di situ ditulis di Alkitab? Di Ibrani. Jadi kalau saudara seperti ini berarti saudara menggenapkan apa yang ditulis. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu yang menjaga atmosfer rohani di dalam kita. Terakhir. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, kita harus punya waktu tetap beribadah kepada Tuhan secara pribadi. Marta enggak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, kita di dalam mengikut Tuhan juga harus punya intimasi secara pribadi kepada Tuhan. Dan kedua, giat melayani Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, mestinya rohnya menyala-nyala. Ini saya balik. Kalau kita mau melayani Tuhan, mestinya rohnya menyala-nyala. Supaya rohnya menyala-nyala, kita harus rajin. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Begini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang kerjanya bertugas di rel kereta api. Dan ini di zaman lampau. Jadi kalau dia tuh bukan pakai teknologi pintu yang bisa tertutup. Dia harus bawa lampu templok berdiri di tengah dan dia goyang-goyangin begini. Supaya ketika orang mau lewat terhalang ya. Karena dia tengah malam dia lampu-lampunya tuh dia gini-giniin saudara. Nah tapi sekali waktu terjadi kecelakaan. Sehingga si Ahmad ini dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan ditanya. Dia sudah tahu kalau di pengadilan tuh orang duduk di tengah gini, saudara ya. Orang dia sendiri di situ berhadapan dengan hakim. Ditanya, Ahmad apakah engkau ada di tempat pada waktu kereta api itu lewat? Dan dia jawab, yang mulia, saya ada di sana. Sudah 25 tahun saya bekerja. Pertanyaan kedua, apakah kau mendengar peluit kereta itu berbunyi? Si Ahmad menjawab, yang mulia, kalaupun saya ada di luar, di pinggir sana, atau kalaupun saya lagi makan, saya sudah 25 tahun bekerja. Tanpa sadar, tangan saya akan bergerak menggoyang-goyangkan lampu itu. Pertanyaan ketiga, Ahmad, apakah kau berdiri di tengah-tengah, menggoyang-goyang lampunya? Si Ahmad menjawab, yang mulia, saya berdiri di situ menggoyangkan lampu itu. Hakim bertanya kepada saksi ahli, betulkah dia menggoyang-goyangkan lampu? Saksi ahli bilang, betul, ada ceceran minyak di sana. Hakim berkata, Ahmad, engkau bebas. Tapi si Ahmad pulang dengan ketakutan. Beberapa hari dia begitu takut. Istrinya bertanya, kenapa? Bapak berbohong. Enggak, kenapa Bapak selalu takut? Bapak berbohong. Tidak. Dan bapaknya berjawab, saya takut dengan pertanyaan keempat. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Bapaknya berkata, lampunya tidak nyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara. Kita rajin ke gereja, kita rajin persekutuan, kita rajin melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah api itu menyala? Jangan kasih kita kendor. Jangan sampai pengaruh dunia ini menghilangkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, orang kalau meninggal suka tulis di situ, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi jangan lupa di ujungnya, dikatakan di ayat itu dikatakan, aku telah memelihara iman. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan memelihara? Yang dimaksud memelihara itu begini. Kalau ini goyang-goyang, ini belum dianggap orang rusak. Ada orang begitu. Kalau ini udah patah baru dibilang, rusak gitu saudara ya. Mobil keletek, belum dianggap rusak. Kalau patah chassis, rusak. Saudara itu namanya saudara breakdown maintenance. Kalau preventive maintenance, ketika ini goyang-goyang dibetulin. Ketika mobil keletek dibetulin. Itu namanya preventive maintenance. Itu namanya memelihara. Alkitab menulis, peliharalah iman kita.
Jangan sampai kasih yang menyala-nyala. Kasih mula-mula itu. Mulai goyang-goyang. Dengan saudara datang beribadah, dengan saudara datang ke persekutuan, dengan saudara berdoa, dengan saudara kita bersama-sama. Itu namanya kita memelihara iman. Sehingga kasih yang mula-mula itu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih kami Tuhan terus menyala-nyala di dalam Kau sampai pada akhir masa hidup kami. Dan kami boleh berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Hamba berdoa bagi jemaat di tempat ini, Rock di Philadelphia ini. Tuhan, hamba berdoa, pakai Tuhan mereka semua. Kasih mereka menyala-nyala sehingga ini juga menjadi satu berita bagi dunia ini. Bahwa Tuhan kami yang kami sembah. Tuhan yang kami cintai dan Tuhan juga yang mencintai mengasihi kami. Thank you Lord, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Mari sama-sama berkata, amin. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Terima kasih Pak Batara. Terima kasih atas firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Waktu Pak Batara menyampaikan firman Tuhan, saya teringat dengan salah satu pernyataan Yesus kepada salah satu gerejanya di kitab Wahyu. Tapi saya lupa untuk gereja yang mana, saudara. Akhirnya saya lihat-lihat, Yesus berkata kepada gereja yang ada di Efesus, dia bilang bahwa kita sudah kehilangan kasih mula-mula. Mereka gereja di Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan kembalilah kepada kasih mula-mulamu. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda semua. Kalau saya boleh mengaku di depan Anda, mungkin untuk saya kasih mula-mula adalah kembali melayani dengan tulus. Enggak memperhitungkan, main hitung-hitungan dengan waktu. Saudara, saya ingat waktu bertobat, awal-awal menerima Tuhan, waktu itu sangat free, sangat terbuka untuk membantu orang dengan tulus, sangat membantu orang. Sekarang dikit-dikit memperhitungkan kira-kira berapa lama ya, kira-kira sampai jam berapa ya, kira-kira hari apa ya. Itulah untuk saya, saudara. Saya boleh memulai dengan diri saya, tapi saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan Anda semua. Apa bentuknya kasih mula-mula itu dalam kehidupan Anda. Dulu saya melayani dengan sukacita waktu kita memakai lapangan basket untuk ibadah, kita ngepel dulu, saya melayani dengan sukacita. Sekarang dikit-dikit, aduh saya capek ya, aduh nanti malam kalau saya stay sampai jam segini tidur dapat berapa jam ya saudara. Nah jadi itulah untuk saya. Jadi saya terima kasih Pak Batara buat firman Tuhannya mengingatkan saya. Mudah-mudahan saya juga berdoa Tuhan akan berbicara khusus kepada Anda semua. Boleh saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita seperti biasa. Ko Beni, bolehkah saya minta pertolongannya untuk menutup ibadah kita dengan doa berkat. Terima kasih Ko Beni, jadi setiap minggu ini minta tolong. Ayo mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah lepas dari kami. Amin, Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini menjelang siang, di mana anakmu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Ya, Tuhan Yesus. Supaya kami mengerti untuk kami terus menyala-nyala dalam melayani Engkau, Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih setiamu terus menyertai Tuhan. Kemanapun anakmu ini berada dan melayani Engkau Tuhan. Ya, pengurapanmu, kuasamu Ya, Tuhan terus menyertai dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Kiranya kasih setiamu juga menyertai setiap kami sepanjang minggu yang akan datang ini Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah melepaskan pertolonganmu terhadap setiap kami. Perlindunganmu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, berkat yang dari Allah Bapa akan terus menyertai setiap kami. Amin. Juga Tuhan Yesus, kasih-Mu yang sempurna Ya, Tuhan terus juga melingkupi setiap kami, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus. Juga selalu senantiasa ada bersama-sama kami. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kami menerima semua itu. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya.